Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Bukan kemenangan sempurna, tapi Madrid terima. Real Madrid sempat kewalahan di babak kedua hingga kebobolan. Carlo Ancelotti menyebut para pemainnya kehilangan fokus tapi lega bisa mengamankan kemenangan. Ancelotti menilai Real Madrid relatif bisa mengontrol laga, termasuk di sebagian jalannya babak kedua meski Atletico mendesak. Madrid cukup mampu membatasi lawan menciptakan peluang, tapi ceritanya menjadi mulai berbeda saat mereka mendapatkan gol. Kami berhasil memainkan bola dari belakang dengan sangat baik di babak pertama, dan di babak kedua, gol melibatkan Courtois memainkan bola. Kami nyaman dengan bola pada babak pertama, dan di babak kedua, kami kehilangan fokus untuk mencoba menyulitkan mereka. Ungkap Ancelotti. Kami mengendalikan pertandingan, tapi harus kerja keras pada akhirnya, karena gol Atletico menciptakan masalah buat kami. Idealnya Anda ingin mencetak banyak gol dan tidak kebobolan, tapi tidak ada yang namanya sempurna. Imbuh Ancelotti. Awal musim terbaik Real Madrid sejak 54 tahun terakhir. Sejak menjuari Piala Super Eropa pada awal musim 2022 ini, Real Madrid selalu menang di segala ajang. Total 9 kemenangan beruntun telah diraih Los Blancos. Catatan ini yang terbaik dalam 54 tahun terakhir. Real Madrid memperpanjang dominasinya tersebut di La Liga dengan menang 2-1 atas Atletico Madrid. Tambahan 3 poin itu telah membuat Madrid kembali merebut puncak klasemen dari Barcelona. Total 18 poin yang direngkuh Madrid lebih banyak 2 poin dari Barcelona. Kendati bisa mencatatkan kemenangan beruntun, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti tetap merendah. Di samping performa impresif Madrid, ia khawatir dengan permainan Barcelona yang terus menampilkan permainan sama tanpa celah. 6 laga awal di Liga Spanyol ini seolah menjadi ajang adu kualitas antara Madrid dan Barcelona. Namun Ancelotti menegaskan bahwa Madrid sejauh ini bisa lebih baik dari Barcelona. Barcelona melakukan pertandingan mereka dengan sangat baik, tapi kami melakukannya dengan lebih baik. Ini pasti akan menjadi perburuan gelar yang lebih kompetitif dibanding musim lalu, ujar dia dalam konferensi pers seusai pertandingan. Ancelotti sadar penampilan impresif mereka ini akan terhenti kapan saja, entah itu Madrid atau Barcelona, pada akhirnya akan mengalami kekalahan. Momen yang paling dikhawatirkannya nanti setelah Piala Dunia 2022 di Qatar usai. Kemungkinan pemain bisa tampil lebih buruk atau cedera akan lebih terbuka lebar. Saya pikir ini akan menjadi musim yang aneh dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia. Kami atau Barcelona bisa mengalami kegagalan di kemudian hari seperti yang diderita Atletico di awal, ucap Ancelotti. Madrid punya catatan mengagumkan dalam urusan tidak pernah kalah di awal musim di segala ajang. Menurut Sportmall, catatan itu dibukukan pada musim 1961-1962 dan 1968-1969. Dalam kedua musim itu, Madrid sukses menang dalam 11 laga beruntun mereka. Madrid kemudian menjadi juara Liga Spanyol pada 2 musim tersebut, namun sama-sama gagal menjuari Liga Champions di musim yang sama. Dengan 9 kemenangan beruntun yang diraih Madrid di musim 2022-2023, mereka kini sudah mencetak catatan terbaik kedua dalam sejarah tim. Rodrigo, tidak ada yang bisa gantikan Karim Benzema. Rodrigo tampil menawan saat dipasang sebagai pemain nomor 9 saat Real Madrid bersua Atletico Madrid. Namun, pemain berusia 21 tahun itu menegaskan bahwa posisi dan peran Karim Benzema di posisi tersebut tidak bisa digantikan begitu saja. Semenjak Benzema cedera pada 7 September 2022 saat melawan Celtic, Madrid sudah mencari penggantinya di 3 pertandingan. Rodrigo jadi salah satu pemain yang rupanya bisa tampil sesuai ekspektasi. Benzema telah jadi bagian sejarah Real Madrid. Kehilangannya di beberapa pertandingan saja jadi hal yang perlu dipikirkan masak-masak oleh Ancelotti karena Madrid tidak punya pemain lain yang berposisi sebagai penyerang murni lagi. Tidak mungkin bagi saya untuk menggantikan Benzema, tapi setiap ada kesempatan melakukan itu, saya akan mencobanya dan saya pikir saya setidaknya bermain cukup baik, ujar dia kepada Movistar Plus. Saya harus mengatakan bahwa gaya main saya berbeda dengannya. Jadi ketika salah satu di antara kami bermain, kami telah mengubah gaya permainan, ucap Rodrigo. Terlepas dari itu, Rodrigo telah menampilkan performa yang impresif di akhir musim lalu. Ia pun kini terus mencetak gol di awal musim setiap kali diberi kepercayaan. Saya selalu memiliki kepercayaan diri. Musim lalu, saya mencetak lebih banyak gol di akhir musim, dan sekarang saya juga ingin mencetak gol di awal.
Musim lalu saya sangat bagus dan saya ingin terus seperti ini. Saya bisa menjadi lebih baik lagi, kata Rodrigo. Benzema ditarik keluar saat laga melawan Celtic baru berjalan 30 menit atau skor masih 0-0. Eden Hazard menggantikannya. Namun semenjak Benzema tidak merumput, Madrid justru telah membukukan 11 gol dalam 4 pertandingan. Hazard dan Rodrigo menggantikan perannya dengan cukup baik. Kini Benzema diperkirakan akan segera bergabung dengan tim pada hari Jumat. Jika pemulihannya lancar, laga melawan Osasuna akan menjadi momen kembalinya sang penyerang. Dua contoh pemain sepak bola modern, Fede Valverde dan Rodrigo. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut dua nama sebagai contoh sepak bola modern. Dua nama pemain yang disebut Ancelotti tidak lain adalah Federico Valverde dan Rodrigo. Real Madrid menunjukkan performa yang luar biasa pada awal musim 2022-2023 ini. Dari 9 laga yang sudah dimainkan, Luka Modric dan kolega masih sempurna. El Real selalu menang. Ada beberapa pemain Real Madrid yang pada level individu tampil apik di awal musim ini. Luka Modric dan Karim Benzema tentu masuk dalam daftar. Akan tetapi ada juga Fede Valverde dan Rodrigo. Bersama Vinicius Junior, mereka telah mengambil tanggung jawab lebih besar di tim Real Madrid. Ancelotti pun memberikan pujian kepada keduanya. Valverde telah mencetak 3 gol dari 6 laga di La Liga. Sementara dari 4 kali bermain, Rodrigo telah mencetak 3 gol. Namun gol bukan urutan pertama yang dilihat Ancelotti dari keduanya. Valverde adalah tipe pemain yang bisa dimainkan banyak peran. Dia bisa bermain sebagai gelandang hingga winger. Bahkan dalam kondisi darurat, pemain asal Uruguay ini bisa menjadi wingback kanan. Rodrigo hampir sama. Pemain 21 tahun itu bisa memainkan banyak peran di lini depan. Rodrigo bisa bermain sebagai winger maupun penyerang tengah dengan sama baiknya. Baik Valverde dan Rodrigo adalah pemain spesial, dan begitulah seharusnya para pesepak bola modern. Mereka bisa bermain di posisi yang berbeda serta punya atribut teknis dan fisik, ujar Ancelotti. Perkembangan sepak bola menuntut para pemain menjadi lebih dinamis. Mereka harus memiliki kemampuan yang lengkap. Valverde dan Rodrigo adalah contoh yang ideal karena dia bukan hanya bagus secara teknis, tetapi juga fisik. Pesepak bola modern memanfaatkan identitas dari pesepak bola karena itulah yang diperlukan untuk memainkan permainan ini. Kedua pemain telah berkembang pesat dan kami senang karena mereka melakukannya dengan sangat baik, tegas Ancelotti. Madrid lagi ngebut, ketahan jeda internasional. Real Madrid memulai musim dengan kencang. Thibaut Courtois menyayangkan, laju itu masih tertahan sementara karena jeda internasional. Los Blancos mencetak 17 gol dan kebobolan 6 kali di La Liga, sementara membuat 5 gol di Liga Champions dan belum kemasukan sama sekali. Laju kencang ini bisa menjadi momentum bagus sebelum kompetisi berhenti pada November sampai Desember mendatang untuk Piala Dunia. Namun kesempatan Madrid untuk membuka jarak di Liga Spanyol dan Liga Champions mesti terhambat oleh jeda internasional akhir bulan ini. Kiper Madrid Thibaut Courtois cuma berharap mereka tak oleng dari start positif dan tidak mengalami masalah dengan cedera-cedera. Sayang sekali kami tidak bisa melanjutkan ini karena jeda internasional mengganggu laju kami. Kami setelah ini menghadapi Osasuna dan mereka punya awal yang bagus di La Liga, ucap Courtois. Kami senang dengan start ini dan memetik 3 poin di tempat yang sulit ini adalah penting. Tapi kami perlu memaksimalkan start ini dan terus menang di kandang. Sekarang kami akan beristirahat sejenak dan semoga tidak ada cedera-cedera. Imbuh Courtois di situs resmi klub.